Oke, masih sama gue lagi bersama abang-abang kanan kiri, Bang Tobas, Bang Marbun. Hukum UI sangat getol lah tentang KUHP ini. Dan tadi di sebelumnya, kalau misalnya teman-teman belum lihat di part 1, kita udah membahas banyak soal perjalanan kumpul kebo. Kita juga membahas mengenai UU ITE. Jadi check that out di sini nanti kalau misalnya ada. Nah, di part 2 ini kita akan banyak membahas mengenai penghinaan terhadap presiden. Kita banyak membahas mengenai penodaan agama dan juga kita membahas mengenai ajaran-ajaran yang bertentangan sama Pancasila, seperti misalnya komunisme, Leninisme dan Marxisme gitu. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke penghinaan presiden. Jadi ternyata penghinaan presiden ini oleh Bang Tobas ini tuh juga banyak ditentang ya Bang ya. Jadi dalam pembahasan saya dalam posisi yang meminta agar pasal ini dihapus sebenarnya. Tuh, banyak yang dihapus gitu. Nah, sebenarnya kan presiden ini sebenarnya gimana ya? Banyak yang bilang kalau di media itu penghinaan terhadap presiden ini menuai kritik menjadi tidak demokratis, Bang. Gitu. Tapi ternyata pas kita lihat di KUHP baru ini, yang boleh mengadukan itu adalah presiden itu sendiri. Ya. Nah, sekarang yang dipermasalahkan adalah penghinaan atau menghina itu batasannya sampai mana? Sejauh mana kata penghinaan ini tuh bisa sampai presiden itu mengadukan lah orang yang menghina presiden tersebut. Jadi kita ke Bang Tobas dulu kali ya. Terhadap penghinaan presiden, Bang. Tadi Abang bilang udah dengan sangat keras juga menentang. Jadi kita mau nanya, sebenarnya batasan-batasan menghina boleh atau tidak itu sampai mana, Bang? Ya, jadi awalnya memang saya meminta agar ketentuan ini dihapus ya. Alasannya karena ketentuan serupa, ya saya tidak bisa bilang sama, tapi serupa, yaitu pasal 134 di KUHP lama ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Okay. Ya. Dan kemudian saya juga punya pengalaman yang cukup panjang dalam hal mengadvokasi, membela orang-orang yang dituduhkan dengan pasal 134 itu, yaitu penghinaan terhadap presiden. Nah, namun ada pendapat lain ya, di luar dari pendapat saya ini ada pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa ya lembaga kepresidenan ini harus tetap dijaga harkat dan martabatnya ya, karena itu pasal ini harus ada. Nah, dari versi pemerintah memiliki argumentasi bahwa pasal penyerangan harkat dan martabat terhadap presiden ini berbeda dengan pasal 134 yang dia bentuknya adalah penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Yang kedua, perbedaan kedua adalah penyerangan harkat dan martabat kepada presiden dan wakil presiden ini bentuknya adalah delik aduan, berbeda dengan pasal 134 yang bisa dilaporkan oleh siapapun, bahkan dalam perkara-perkara yang saya tangani dulu yang membuat laporan polisi itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga karena dia delik aduan, yang bisa mengadukan hanya yang bersangkutan, yaitu presiden atau wakil presiden. Nah, jadi akhirnya kita bisa terima pendapat yang mengatakan bahwa pasal ini harus ada dalam rumusan KUHP baru, tapi kita berikan batasan-batasan itu tadi menjadi delik aduan dan hanya presiden atau wakil presiden yang bisa mengadukan. Itu pun tidak cukup ya, kita coba kritisi lagi, akhirnya ditambahkan lagi penjelasan ya. Penjelasannya ditambahkan dengan menyatakan bahwa kritik itu kurang lebih ya, kritik itu berbeda dengan penyerangan harkat dan martabat ini, dan kemudian kritik itu diperlukan dalam negara demokrasi. Ini tambahan penjelasan ini diharapkan juga bisa menjadi bahan bagi si orang yang akan dituduhkan misalnya terhadap pasal ini, untuk mengatakan bahwa saya misalnya melakukan kritik, maka harusnya kritik tidak masuk dalam kategori itu. Hanya penyerangan harkat dan martabat yang diartikan sebagai merendahkan martabat, menista atau memfitnah sajalah yang kemudian bisa masuk dalam kategori ini. Itu pun juga ya kita bisa bayangkan juga kalau yang mengadu harus presiden langsung, ya mudah-mudahan sih presiden nanti juga tidak gegabah ya dengan mudahnya mengadukan seseorang. Itu kan akan menjadi sangat fenomenal, Bang, kalau misalnya presiden mengadukan rakyatnya sendiri gitu. Ya, makanya kita harapkan pasalnya boleh ada, tapi mudah-mudahan tidak akan diterapkan lagi gitu. Siap. Nah, kalau misalnya Bang Marbun, kalau misalnya tadi menghina itu hanya sebatas kalau yang merendahkan harkat martabatnya aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya menurut Bang Marbun sendiri, Bang, kalau menghina itu juga dilarang dan bisa diadukan oleh presidennya langsung ya, orang pertama Indonesia gitu. Sebenarnya bisa jadi bumerang juga nggak sih, Bang, untuk dari Bapak Presidennya sendiri, bahwa menunjukkan beliau merupakan sosok yang anti kritik, anti dina, bahkan sampai dibilangnya tidak demokratis lagi dan segala macam gitu, Bang. Ya semoga aja nggak ada presiden yang kayak gitu ya. Cuma persoalannya kan yang saya mau kritisi adalah logikanya.
Oke. Dia bilang, oke, ini berbeda dari penghinaan 134 karena ini penyerangan harkat martabat. Iya. Loh, pasal penghinaannya memang penyerangan harkat martabat. Sama aja gitu. Jadi nggak ada bedanya itu satu. juga. Oke lah, bedanya tadi delik aduan. Oke lah, tadi Iya. jadi delik aduan. Jadi yang hanya boleh mengadu Presiden dan wakil presiden. Ya, oke, cuman tadi Bang Tobas sudah bilang dicabut MK 134. MK nggak bilang bahwa ini anti demokratis atau ini bertentangan dengan HAM karena ini bukan delik aduan. Oke. Enggak, MK nggak bilang gitu. Simply MK bilang memang ini bertentangan dengan pasal ini, penyerangan harkat martabat, ya penghinaan lah dulu nyebutnya ya. Penghinaan terhadap presiden ya memang bertentangan dengan HAM gitu loh. Dan secara konseptual kan kita harus akui lah, udahlah. Ini anti demokratik. Tapi oke lah. Toh udah delik aduan, oke lah kita berharap aja dan udah diketok juga. Jadi kita berharap aja bahwa presiden berikutnya nggak akan pakai ini. Itu tadi poinnya Bang Tobas. Cuma yang saya mau highlight adalah begini. Oke. Udahlah, stop kita ngeklaim bahwa oh ya ini KUHP karya anak bangsa, anti kolonial gitu loh. Gini Usi, KUHP secara umum di negara manapun sama. Di Korea Utara juga dilarang membunuh gitu, oke? Di Australia dilarang mencuri, di Amerika adalah larangan korupsi, semua sama. Yang beda antara KUHP kolonial dan tidak kolonial adalah pasal tentang penghinaan terhadap Raja Ratu kalau zaman dulu ya. Kita biasa kenal kalau orang hukum namanya Hadzai Artikelen. Oke. Lese Majesty kalau ya. Lese Majesty juga. Oke, ini yang membedakan, oke. Lah, ini udah dicabut MK, terus ada lagi, tapi oke lah, saya nggak berdebat pencabutannya. Saya berdebat logikanya. Kenapa kita klaim bahwa oh ya ini dekolonialisasi. Apanya yang dekolonialisasi? Uang pasal yang benar-benar pasal kolonial aja ada lagi gitu loh. Cuma namanya aja beda. Cuma namanya aja beda, itu satu. Dan bentuknya juga jadi jadi aduan gitu. Dan Usi, kalaupun misalnya ya maunya aduan, ya pakai aja pasal penghinaan biasa. Oke, kalau toh tetap aduan juga ya. Kan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi lah. Kan presiden ke depan juga bukan Pak Jokowi, udah 2 periode kan. Saya nggak tahu. Enggak ya. Harus sesuai dengan konstitusi. Mantap. Panutan. Mantap. Oke. Anggaplah presiden berikutnya ya. Ya dia kan juga manusia juga, subjek hukum juga. Kan bisa pakai pasal penghinaan biasa gitu. Jadi nggak harus ada pengkhususan untuk presiden gitu loh. Kalau kita anggap harus ada pengkhususan buat presiden, logikanya ya, oh presiden itu agung mulia, kita harus bikin orang pasal nomor 1 khusus di Indonesia gitu ya. gitu, Bang. Bikin aja untuk semua delik pencurian barang presiden, apalagi semua barang presiden gitu loh. Mencuri, penggelapan uang presiden, bikin aja semua, terus diperberat semua. Kan nggak dapat logikanya ya, paham nggak? Jadi saya basic logika hukum aja nih, ini udah bermasalah. Tapi oke lah, Bang Tobas sudah permasalahkan itu juga, tapi nggak diakomodir. Ya udahlah, udah diperjuangkan juga sama Bang Tobas, ya mau apa lagi? Itulah nasib aja. Jadi ke depan, benar kata Bang Tobas memang, ya kita berharap aja dapat presiden yang tidak begitu. Tapi kan, ya nggak tahu ya, kita nggak tahu juga. Tapi supaya imbang, saya coba menyampaikan apa yang menjadi argumentasi pemerintah. Jadi pemerintah mengatakan bahwa di KUHP itu atau hukum pidana itu dia juga punya kewajiban selain untuk menjaga ketertiban menegakkan hukum, ada juga menjaga melindungi rakyat ataupun juga melindungi kekuasaan gitu. Kekuasaan dalam arti harkat dan martabatnya ya, bahwa agar masyarakat itu bisa mengikuti segala aturan-aturan, kebijakan-kebijakan pemerintah, maka pemerintahnya ini, penguasanya ini juga harus dijaga martabatnya. Itu dari versi pemerintah. Saya supaya ada ini, walaupun kalau pendapat pendapat saya persis sama seperti Bang Marbun, tapi karena saya sudah ikut dalam memutuskan ini, maka saya harus juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita putuskan bersama, dan tugas saya adalah menjelaskan berbagai pandangan-pandangan ini beserta alasan-alasan dan argumentasinya. Tapi Usi, jangan pikir kita bilang begini seolah-olah yang sekarang lebih jelek ya, enggak. 134 jauh lebih buruk juga memang. 134 bermasalah. Yang dilakukan tim rumus ini sudah bagus juga, DPR dan setuju DPR. Kita lagi-lagi, call kita memang tinggi. Target kita, standar kita, karena kita tahu ini yang bikin juga guru-guru kita gitu ya. Target kita memang tinggi. Kita berharapnya ini diakomodir, tapi toh tidak. Jadi bukan berarti kita, maunya balik 134 aja ya. Enggak gitu ya. Tentu ini lebih bagus. Soal logika juga ya. Bayangin aja sih. Jadi
misalnya ada yang terjadi yang kemarin saya bela-bela itu, dia demonstrasi ya di depan istana, bikin poster presiden ditutup matanya gitu, atau diinjak-injak gitu misalnya. Itu yang buat laporan polisi. Jadi tiba-tiba ada saja kemudian laporan dengan dasar 134. Artinya yang kemarin 134 yang sudah dibatalkan itu memang parah betul bahkan kalau saya katakan. Nah, jadi ya meskipun tadi harapan idealnya tidak tercapai, tapi harus saya katakan bahwa ini lebih baik dibandingkan yang 134. Itu saja sih. Clear. Lebih progresif ya Bang ya. Clear, jauh ya. lah. Clear. Ya benar-benar. Aku setuju sih tentang yang 134 dan sekarang jadi penghinaan presiden juga. Harkat martabat. Gitu. Oke, kita lanjut pembahasan Bang. Sedikit mengenai penodaan agama yang udah dirubah atau di take out ya Bang ya? Ya, jadi untuk isu penodaan agama ini menurut saya sangat-sangat progresif malah. Kenapa? Karena dahulu di KUHP lama kita ini kita punya pasal penodaan agama yang korbannya juga banyak, yang kemudian jadi polemik karena akhirnya di tengah-tengah masyarakat menimbulkan disharmonisasi dan ketakutan bahkan persekusi. Nah, sekarang pasal penodaan agama sudah tidak ada lagi. Jadi dengan KUHP baru kita tidak punya lagi pasal penodaan agama. Kejahatan terhadap agama hanya dalam bentuk perbuatan permusuhan terhadap agama atau hate speech terhadap agama. Apa hate speech ya bahasa Indonesia menyebarkan kebencian terhadap agama. Kemudian penghasutan untuk permusuhan terhadap agama. Jadi konteksnya lebih konsep hate speech itu tadi, hate speech terhadap agama, permusuhan terhadap agama. Sehingga tidak lagi seperti yang sekarang soal penodaan yang memang kita juga bingung nanti siapa yang menentukan mana yang betul, negara bermain dalam konteks ajaran ini yang benar, ini tidak benar dan seterusnya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi clear, tapi sekali lagi itu juga butuh PR tuh sosialisasi karena dalam masyarakat kita masih tetap merasa bahwa penodaan agama itu juga penting untuk jadi persoalan pidana dan seterusnya. Ya ini penting kita lakukan sosialisasi. Paling kenceng siapa Bang? Masyarakat atau kelompok yang pengennya penodaan agamanya tetap ada di KUHP Bang? Ya tentu ya sama juga semua isu-isu krusial di dalam KUHP ini tidak bersegi satu, tapi ada pandangan yang berbeda-beda ya. Tapi kemudian ya kita berhasil meyakinkan para pembuat kebijakan ini, ya pemerintah dan DPR bahwa dengan merumuskan kejahatan terhadap agama ini lebih pada soal permusuhan terhadap agama yang lebih konkret, clear perbuatannya bisa diukur ya dibandingkan penodaan agama yang sulit ukurannya, siapa yang menentukan benar salah suatu ajaran gitu misalnya. Nah itu alhamdulillah itulah yang disepakati. Jadi sekarang rumusannya seperti ini dan menurut saya sangat progresif. Ini sangat progresif lagi ya. Jadi sebenarnya yang diberitakan banyak yang kontroversial, ternyata juga kalau kita kulik satu-satu ya Bang ya, yang kontroversial ini tuh malah progresif juga. Ada yang progresif. Ada yang progresif, tapi ada yang kontroversial juga. Kalau terkait penodaan agama kayaknya enggak rame karena memang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kita bahas yang jadi isu kali Bang, yang kontroversial. Ke Bang Marbun terkait pelarangan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Kan tadi kan Bang Marbun bilang jangan sebut ini adalah karya anak bangsa, dekolonialisasi dan segala macam gitu. Tapi ternyata ada di dalam KUHP baru ini mengenai pertentangan Pancasila itu dilarang Bang, kayak Leninisme, komunisme, Marxisme. Nah, gimana Bang? Kalau larangan penyebaran Marxisme, Leninisme, komunisme itu udah dari dulu ya. Dari KUHP lama lah. Lebih tepatnya itu diatur juga perubahan sebenarnya 107A kalau saya nggak salah. Itu udah ada ABCD. Itu dari KUHP lama. Memang itu cuma diadopsi aja di sini. Yang menarik sebenarnya, jadi itu larangan Marxisme, komunisme, Leninisme ya. Yang menarik sebenarnya adalah, saya nggak tahu ini munculnya dari mana, tapi tiba-tiba ada lagi atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila gitu. Jadi dia kalau kita bikin grafik jadi dua gitu loh, Marxisme, Leninisme sama paham tentang Pancasila. Saya nggak tahu dari mana. Yang jelas saya juga sering diundang tim perumus, bahkan termasuk sama Bang Toba sama anggota DPR yang lain lah. Kita diterima juga dengan baik. Sebelumnya kita belum pernah tahu ada pasal ini yang bertentangan dengan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ya.
Tapi tiba-tiba di draft 6 Desember ada. Saya juga nggak tahu. Jadi kalau ditanya asalnya dari mana, saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu sejarahnya. Oke. Tapi yang saya persoalkan adalah karena kita belum sempat kasih masukan untuk pasal ini, belum kasih kritik buat ini. Ini sangat bermasalah bagi saya. Kenapa? Khususnya buat teman-teman di rumah juga. Kenapa ini bermasalah? Karena sejujurnya saya juga nggak tahu paham apa yang bertentangan dengan Pancasila. Oke. Bahkan kalaupun kita ngomong komunisme, marxisme, leninisme aja bertentangan gitu ya. Oke, tapi Bung Karno juga ada tuh videonya bilang bahwa komunisme tidak bertentangan dengan Pancasila. Terus ada lagi di bukunya Bung Karno, buku jilid pertamanya di bawah bendera revolusi. Itu jelas nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Tapi oke lah, itu isu Marxisme. Tapi paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini apa? Apa definisi paham lain bertentangan Pancasila? Kapitalisme gitu. Apa? Isme apa? Saya nggak tahu. Kalau Marxisme, Leninisme pun saya tidak sepakat ya. Saya tidak sepakat misalnya gitu ya. Karena menurut saya uang publik gitu ya, lagi-lagi uang publik isunya ya, digunakan untuk nangkepin ide orang, itu bagi saya agak bermasalah ya. Yang penting dia nggak ngebom, yang penting dia nggak melakukan kekerasan, itu aja kalau bagi saya gitu. Jadi kalau dia punya ide, dia bikin buku, ya udahlah gitu ya. Itu satu. Tapi oke lah, kalaupun tetap dilarang, ya mendingan seperti larangan Marxisme ini, jelas bahwa ideologi ini yang dilarang gitu. Meskipun itu juga lagi-lagi bermasalah buat saya ya, kayak melarang orang punya ide kan udah kayak negara fasik sih. Gitu mungkin kan? maunya yang nasionalis banget gitu Bang. Iya, oke. Cuman makanya saya tanya, isme apa? Kalau saya mau bikin, nah ini lagi rame nih, isu kita mau lepas dari Indonesia, apa bupati mana tuh? Mau lepas dari Indonesia, dia bilang, aduh saya lupa, pokoknya lagi rame lah. Itu kan misalnya dia pakai bawa semangat federalisme. Bertentangan nggak dengan Pancasila, federalisme misalnya? Bung Hatta sampai akhir hayatnya memperjuangkan federalisme. Bung Hatta sama Sultan Hamid, itu federalisme. Apakah kita mau bilang Bung Hatta bertentangan dengan Pancasila misalnya? Nggak mungkin juga. Ngerti ya? Maksudnya jadi udahlah, stop kita mempidana orang karena ideologi. Coba kita fokus ke perbuatannya. Kalau dia mau lepas dari Indonesia dengan angkat senjata mungkin bermasalah. Oke, mungkin itu juga perbuatan makar gitu ya. Serangan jelas gitu. Nggak pakai cara demokratis misalnya gitu. Itu juga bersalah. Cuman kalau ide, tapi ide ini bukannya bisa menyakiti juga Bang? Kalau misalnya secara masif disuarakan ya ide-ide yang bertentangan kalau head speech, saya sepakat. Head speech gitu ya, menyerang suatu kelompok, itu udah ada pasal sendiri di KUHP, which is bagus. Larangan diskriminasi juga ada gitu. Itu oke lah. Cuman kalau ide saya tuh, ya itu aja concern saya, dan ini juga takutnya jadi pasal karet ya, karena ide, bahasanya coba lihat, paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Paham lain bertentangan. Paham apa ya? Kalau saran saya, nah ini saran saya masuk ke saran. Berkaitan dengan ini, saya nggak tahu siapa yang punya hak uji ya, tapi biarkan aja ke MK. Biar MK aja yang pilih. Isme apa yang bertentangan dengan Pancasila, isme. Mending ditulis aja langsung gitu. Iya, mending langsung tulis. Biar jelas dibacanya bahwa hanya isme-isme yang ini yang dilarang. Biar ada kepastian hukum. Ingat hukum pidana lex serta lex stricta. Gitu ya, harus jelas gitu. Nah, ini menarik Bang. Tadi aku udah pengen buru-buru langsung klarifikasi nih ke Bang Tobas kan sebagai salah satu perumusnya juga Bang, mengenai apa yang bertentangan dengan Pancasila ini Bang sebenarnya. Perumusnya dari pemerintah. Kita Bang. Ya, pemerintah. Perumusnya pemerintah. Sebagai klarifikasi. Oke, kita. Berarti nanti Nalar bikin episode lagi ada tim perumus dari pemerintah gitu. Biar lebih jelas. Lebih jelas gitu ya. Jadi memang tambahan soal atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila ini muncul di rapat 24 November 2022. Ya, saya pun juga ikut turut terkejut juga ya, yang kemarin gitu tidak menjadi isu sebenarnya, terus muncul di rapat terakhir. Meskipun juga larangan terhadap mengembangkan dan menyebarkan dan mengembangkan komunisme, marxisme, leninisme yang sudah ada di pasal 107 A, B, C dan seterusnya itu pun juga bermasalah gitu menurut saya ya. Kenapa saya melihat di pasal yang di KUHP lama ini sejatinya memang sejak dulu bermasalah, karena saya ini pengajar filsafat juga dulu 2005-2015 ya, mengajarkan marxisme juga ya dalam konteks mengajarkan ya, berdiskusi, bahkan tidak harus dalam konteks akademik. Kita ngobrol-ngobrol di warung kopi, di kantin pun juga kita akan bicara soal marxisme, leninisme. Nah, karena itulah maka ketika itu muncul yang kemudian sudah disepakati secara keseluruhan rumusan-rumusan yang lainnya juga yang menjadi satu paket dengan rumusan yang lain, maka kemudian saya mengusulkan ya sudah, karena ternyata tidak ada ruang untuk mencabut pasal itu, ya, setidaknya kita berikan batasan dalam hal penjelasan pasal. Nah, karena itu saya usulkan dan akhirnya alhamdulillah diterima ya, terkait dengan
rumusan menyebarkan dan mengembangkan. Ya. Ini harus clear nih, apa yang dimaksud menyebarkan dan mengembangkan ini. Akhirnya saya memberikan usulan bahwa yang dimaksud menyebarkan dan mengembangkan ini adalah mengajak orang lain untuk menganut paham tersebut, ya, dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang menentang Pancasila. Nah, jadi harus jelas tuh supaya kalau dia jadi unsurnya, walaupun unsurnya di penjelasan lebih baik unsurnya memang di pasal. Tapi jadi unsurnya begini, kalau ada seseorang, saya mengajak, Bun, ini komunisme nih keren, karena itu kita harus menganut paham ini, dan habis itu ayo kita kumpulin semua orang, ya banyak orang gitu ya, untuk kita jadikan gerakan kelompok ini, dan kita nyatakan bahwa gerakan kelompok ini menentang Pancasila. Jadi kita, ya itu yang saya namakan tadi batasan. Jadi kita buat sedemikian rupa sehingga dia tidak menjadi karet. Kemudian penjelasan mengenai apa yang dimaksud paham yang bertentangan Pancasila, nah itu saya coba usulkan untuk dibatasi, dan itu ada dalam rumusan penjelasan, yakni berupa suatu paham ideologi politik, ya harus ideologi politik yang kemudian menyatakan atau yang merupakan menentang Pancasila. Jadi gabungan tadi dengan cara mengembangkan atau menyebarkan dengan cara yang tadi, suatu gerakan mengajak dan seterusnya. Dan itu pun juga kalau yang terkait dengan paham lain itu dia harus paham ideologi politik, ya, yang memang menentang Pancasila. Jadi mudah-mudahan diartikan bahwa harus ada statement bahwa ya, gerakan ideologi politik ini tujuannya memang menentang Pancasila. Nah, mudah-mudahan bisa diartikan begitu. Ya, enggak, cuman itu juga masih pertanyaan gini, Bang. Maksud saya gini, ini langsung aja ya. Silakan, Bang. Ya itu juga masih jadi persoalan. Maksudnya gini, saya berharap juga pasal seperti Bang Tobas, semoga ini pasal nggak akan dipakai. Kenapa nggak akan dipakai? Karena gini, Bang, ada permasalahannya. Contoh ya, kalau dibilang ide politik, tadi yang Abang bilang termanifestasi gitu ya dalam ide politik. Ya, termanifestasi. Oke, itu satu hal. Cuman di Indonesia ini, dan kalau kita mau lihat sejarahnya, semua ide politik itu pasti dimanifestasikan dalam konteks Pancasila. PKI juga ngomongin keadilan sosial terus, Bang. Islam radikal pada masa itu NII, ketuhanan yang Maha Esa dicantolin. Syariat bagi seluruh ininya lah, saya lupa juga di teks Jakarta Charter. Semua ide radikal di Indonesia ini kalau kita lihat sejarahnya ada Pancasilanya, pasti masuk Pancasila gitu loh maksudnya. Jadi kalau dibilang pasti mau mengganti, oke lah, mungkin itu urusan lain ya. Tapi kan bahkan yang punya ide sendiri, yang punya ideologi pasti ada sendiri, Pancasila-nya. pasti masukin ke Pancasila semua gitu loh. Jadi saya nggak tahu apa urgensinya gitu loh, maksudnya ini diatur gitu loh. Nah itu, jadi ya pendapat saya juga sama dengan Marbun, tapi paling tidak yang saya coba usahakan adalah membuat limitasi-limitasi ini, sehingga mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipakai, ya, paling tidak yang soal paham lain yang bertentangan Pancasila itu dia harus berbentuk gerakan politik yang menentang Pancasila. Nah, artinya kalau maksud saya penjelasan ini kalau kita baca mudah-mudahan bisa ditafsirkan oleh para penegak hukum bahwa harus ada pernyataan yang clear bahwa gerakan yang kami lakukan ini mau mengganti Pancasila, mau menentang. Enggak, kalau mengganti ada lagi ayatnya. Tapi setidaknya lebih turun lagi mau menentang Pancasila. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan ya. Jadi jangan sampai kemudian menjadi karet, orang gampang dituduh komunis, orang gampang dituduh kamu menganut paham lain yang langsung dilaporin gitu. Oke, lihat dulu dia melakukan perbuatan apa. Kalau nggak memenuhi unsur-unsur yang ada di penjelasan ini, ya berarti harusnya tidak kena. Ya. Tapi sekali lagi juga yang paling penting ketika baca seluruh pasal ini ya harus baca dengan nafas yang sama dengan buku 1. Ya, mudah-mudahan ini buku 1 apa tuh, Bang? Gini, nafas buku 1 adalah soal pembaharuan paradigma ya pendekatan yang restoratif, yang korektif, rehabilitatif dengan asas-asas hukum pidana yang mudah-mudahan menjadi non punitif itu gini, punitif itu adalah gemar menghukum. Kalau KUHP yang lama kita mengedepankan pidana dalam seolah pidana ini seperti paracetamol dia. Sakit kepala minum paracetamol, sakit perut minum paracetamol, pidana bisa menyelesaikan semuanya. Nah, dengan di buku 1 KUHP ini kita ingin menggambarkan bahwa pidana itu ultimum remedium, suatu hal yang
paling akhir lah kita akan gunakan kalau misalnya penyelesaian-penyelesaian lain tidak bisa kita lakukan. Nah, semangatnya itu yang harus juga sekali lagi dipahami oleh para penegak hukum. Kita harapkan bisa mengubah paradigma dan perspektif penegak hukum, bahkan bisa membuat budaya hukum baru di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu semua delik di dalam buku 2. Jadi buku 2 itu menyusun tentang perbuatan dan sanksinya. Buku 1 tentang asas-asas. Ya. Nah, kalau misalnya asas-asas ini begitu kuatnya berhasil kita ubah cara pandang aparat penegak hukum, mudah-mudahan. Nah, ini kan namanya harapan ya. Ketika menerapkan pasal-pasal dalam buku 2 ini dengan cara pandang yang lebih baru tadi. Ya, oke, itu satu hal terakhir Usi Boleh, terkait Bang. ini. Silakan, Oke lah, itu satu hal, Bang. Itu kita satu mazhab lah itu, satu paham. Cuma gini, ini ada titipan juga dari dosen-dosen. Saya tahu ayat 6 pasal 188 tentang larangan menyebarkan komunisme, leninisme dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu dikecualikan itu ayat 6 untuk pengembangan pengetahuan. Ya. Nah, tapi Abang tadi bilang kan kita ngomongin ideologi-ideologi nggak cuma dalam konteks akademis. Apakah saya bisa ditangkap kalau tadi misalnya kayak Abang ngomong? Ini mengklirkan ya, Bang? Ya, biar clear di sini. Jadi ini pun baru tafsir Bang Tobas ya. Baru tafsir betul. Tafsir saya. Nah, maksudnya kalau kita baca penjelasan Bang ya, ini biar saya bacain ya. Yang dimaksud dengan kajian terhadap ajaran komunisme Marxisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan, misalnya dikasih contoh, mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran. Pertanyaan saya, kalau pakai konteks Abang tadi, kita ngobrol-ngobrol di warung kopi, bikin diskusi aja seminar, relevansi komunisme ke dalam Pancasila, komunisme dalam Pancasila, ditangkap nggak? Di kafe nih, bukan dalam konteks ilmu pengetahuan, enggak, emang kita mau seminar aja, oke? Ngadain acara aja gitu. Bikin acara. Pertanyaan Marbun itu ada landasannya, ada benarnya juga gitu ya. Karena itu memang harus kita pikirkan jangan sampai kemudian kejadian seperti itu. Betul, Bang. Nah, oleh karena itulah maka ya nanti kalau misalnya ada penerapan pasal ini kalau misalnya ternyata melenceng dari maksud dan tujuan dari pasal ini ya saya juga punya kewajiban untuk memberikan keterangan baik saya sebagai anggota DPR aktif maupun misalnya tidak lagi menjadi anggota DPR. Ya, sebagai lawyer berarti kalau nggak sebagai anggota DPR. Saya mudah-mudahan tetap jadi anggota DPR. Mudah-mudahan. Amin. Pemirsa doakan pemirsa. 2024. Doakan. Pemirsa. Gitu. Tapi yang jelas itu kewajiban moral. Saya menyadari betul concern itu, ya. Karena itu ya saya punya kewajiban moral juga karena turut menyetujui ini ya untuk menjaga supaya tidak melenceng seperti hal tadi. Kalau perlu saya yang bikin seminar soal itu. Kita uji aja, kita bikin diskusi, bukan seminar lah, yang lebih turun lagi. Diskusi santai, diskusi kopi darat. Saya akan bicara soal komunisme, saya bicara soal ideologi paham lain yang bertentangan masalah ya kalau mau ya silahkan diproses dengan pasal ini biar nanti saya punya kesempatan untuk mempersoalkan pasal ini misalnya kalau misalnya itu terjadi. Ya, jadi kalau perlu seperti itu lah. Ini angan-angan bayang-bayang aja, tapi setidaknya memang itu concern yang valid ya untuk kemudian kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita mengawal tidak kejadian seperti itu. Betul. Karena concern saya Bang, memang maksud penjelasan ini baik untuk mengunci dan demi kepastian hukum. Cuma dengan dikunci gini, orang jadi nafsirin bahwa diskusi-diskusi itu jadi nggak boleh. Itu aja concernnya. Dibungkam lagi Bang, jadinya Bang. Dan ini nggak cuma Marxisme-Leninisme ya, tapi semua paham lain, misalnya bicara Islamisme dalam konteks Indonesia gitu misalnya. Nah, itu juga. Kalau gitu gini, Usi nanti 3 tahun lagi setelah ini KUHP berlaku, undang lagi ya Bang ya? Undang lagi, nanti saya secara khusus mancing-mancing ngomongan seperti itu. Ya. Kalau ada yang melapor nanti tinggal saya jelaskan. Waktu saya mengusulkan penjelasan ini seperti ini loh. Masa dikenakan pada saya sendiri. Gitu. Kita coba aja nanti. Tapi ingat 3 tahun lagi setelah ini berlaku. Saya nggak ikut apa? Saya bantu ngundang aja gitu. Seru. Gitu ya Bang. Ya, lanjut tuh. Masya Allah. Oke, nah ini menarik Bang. Jadi kita udah ngomongin masalah tadi penghinaan terhadap presiden ya Bang ya. Udah ngomongin tentang paham yang penodaan agama, terus yang bertentangan terhadap Pancasila juga. Ini masih ada beberapa lagi Bang sebenarnya yang masih mau diklarifikasi lagi ya. Mungkin semoga masih kuat ya Bang ya. Nanti kita akan lanjut lagi di part 3, tapi kita akan ngomongin masalah ternyata hakim itu tuh akan memberikan permohonan maaf. Tadi mungkin kayak katanya Bang Tobas kali ya.
kalau misalnya kita pidana itu tuh yang paling akhir lah. Iya, betul. Jadi ada yang kayak misalnya kerja sosial, terus ada juga sekarang boleh meminta maaf kayak misalnya kasus yang tukang kayu yang nyuri kayu waktu itu ya Bang ya. Nah itu kan bisa nggak dipidanakan sekarang. Nah itu mungkin sebagai bentuk yang progresif dan itu akan kita bahas di part 3 bersama restoratif justice ya Bang ya. Oke. Ya, cocok. Terhadap hal itu, jadi jangan kemana-mana. Lanjut lagi kita ke part 3. See you, bye-bye.